Selamat bertemu lagi bapa, ibu dan saudara-saudari semuanya. Senang rasanya kita dapat berkumpul kembali di channel kesayangan kita yakni channel Sang Penghujat. Channel di mana kita dapat membahas dan mempelajari Alkitab untuk mendapatkan kebenarannya. Besar harapan kami di sini, channel ini dapat membantu memperkaya wawasan anda semuanya mengenai Alkitab. Walaupun kita juga mau tidak mau harus mengakui bahawa apa yang tertulis di Alkitab kita ini, tidak sesuai dengan kenyataannya, terlebih lagi jika kita membandingkan dengan apa yang dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta maupun teolog Kristen. Namun setidaknya anda dapat menemukan faedah dari setiap tayangan yang kami suguhkan ini, baik untuk bahan perenungan maupun kecerdasan anda dalam berfikir. Sebelum kami membacakan ayat demi ayatnya, terlebih baik jika anda sekalian menyiapkan terlebih dahulu segala keperluan anda agar nyaman dalam mengikuti tayangan kita ini. Kami bacakan dari ayat pertama. Dua loh batu yang baru. Ayat ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Di episode ke-78 ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai kitab Keluaran yang telah sampai di pasal ke-34. Keseluruhan ayat pada pasal ke-34 ini adalah 35 ayat. Di ayat pertama hingga ketiga oleh LAI diberi subjudul Dua Loh Batu yang Baru. Di sini kita melihat bahwa Tuhan yang biasa disebut Yahweh berfirman kepada Musa untuk menghadap lagi di puncak gunung Sinai dengan membawa dua loh batu yang sama seperti loh batu yang dahulu dihancurkan oleh Musa karena marah melihat sikap dan tingkah laku bangsa Israel, bangsanya sendiri. Dan di sini Tuhan memerintahkan ketika menghadap di atas gunung Sinai ini, Musa hanya sendirian, tidak boleh ada yang menemani. Bahkan hewan ternak apapun tidak boleh makan di bawah gunung tersebut. Tidak boleh ada yang nongol di sekitar gunung tersebut. Ini mirip dengan ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya. Anda bisa membaca ulang lagi atau melihat video-video sebelumnya. Sama persis bahwa Tuhan ketika memanggil Musa ke puncak gunung Sinai ini selalu harus sendirian, tidak boleh ada orang lain. Jadi seakan-akan sosok Tuhan ini begitu pemalunya dan hanya ingin private bertemu pribadi dengan Musa. Malu kalau ketemu dengan oknum-oknum lain. Jadi hanya Musa sendirian. Ya, ini secara teologi pun nantinya bisa dikembangkan macam-macam, terserah Anda mau menafsirkannya gimana. Jadi memang pertemuan kita dengan Tuhan seringnya harus pribadi. Begitu juga di sini kita diberi unjuk pasal ayat yang demikian, bahwa Tuhan ingin bertemu dengan Musa secara pribadi. Namun sebelum kita melanjutkan di ayat berikutnya, perhatikan lebih dahulu di ayat pertamanya ini. Ada janji Tuhan, aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula. Ini adalah janji Tuhan kepada Musa. Makanya Musa diharuskan membawa dua loh batu yang sama seperti yang dihancurkannya kemarin. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat keempat. Ayat keempat. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Di ayat keempat dan kelima ini, Musa menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia membawa dua loh batu sama seperti yang dahulu pernah dihancurkannya.
Dia naik ke atas Gunung Sinai. Dan ada fenomena yang supranatural di mana Tuhan turun dalam awan. Seakan-akan Tuhan ini menaiki awan. Jika demikian, Anda bisa membayangkan seperti film kartun yang cukup terkenal pada era saya, yaitu Dragon Ball, di mana tokoh pendekar di situ yang namanya Son Goku naik awan yang dipanggil awan Kinton. Nah, demikian juga Tuhan di sini juga turun dalam awan dan dia berada di atas Gunung Sinai dengan mengendarai awan. Ya, kemungkinan juga bahwa cerita fantasi tersebut mencontek dari apa yang ditulis di Alkitab ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-6. Ayat ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di ayat ke-6 dan ke-7 ini kita melihat satu adegan yang unik karena di sini Tuhan lewat di hadapan Musa dan berseru, dan seruannya ini sungguh aneh menurut saya, bahwa Tuhan memuji-muji dirinya sendiri. Di sini kita melihat Tuhan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Di sini kita melihat Tuhan memuji dirinya sendiri. Bukannya Musa yang memuji, tapi si Allah, si Tuhan yang biasa disebut Yahweh inilah yang memuji dirinya sendiri. Dan juga ada pernyataannya, dia meneguhkan kasih setianya pada beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan dan pelanggaran akan dosa, tapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Oh no! Jadi memang ada kesalahan, ada pelanggaran dan dosa, tapi kesalahan tersebut tetap mendapatkan hukuman. Ya, ini Anda tinggal pertimbangkan sendiri. Hukuman manusia dengan hukuman Tuhan berbeda. Hukuman manusia mempunyai batas, sementara hukuman Tuhan itu kekal. Bagaimana cara kita mensinkronkan kalimat ini? Ini kalimat yang sebenarnya rancu, tetapi jarang sekali dibahas oleh para teolog. Jika Tuhan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi Dia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan di sini dikatakan yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bayangkan Tuhan ini melakukan pembalasan dendam dari orang pertama yang melakukan kesalahan, dihukumkan sampai anak cucu cicitnya kena semua. Ya, inilah satu bentuk kalimat yang rancu. Nanti jika Anda menginginkan penjelasan lebih lanjut dari teolog-teolog Anda, bukannya mendapatkan penjelasan yang jelas, gamblang, tegas, bahkan sederhana, tidak akan terjadi demikian Bapak Ibu. Justru Anda semakin dibikin ruwet dan nalar Anda pun akhirnya hanya mengamini saja tanpa mengerti. Ini pernyataan dari Yahweh, Tuhan Allahnya Israel. Jika mengampuni dosa oleh Dia, Yahweh Tuhan Allahnya Israel, lantas hukumannya seperti apa? Di sini dijelaskan bahwa hukumannya pun sampai keturunan ketiga dan keempat. Bayangkan keturunannya ini, si anak, cucu, cicit tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan moyangnya, tetapi mereka menerima hukuman. Oh no! Bukankah berarti orang tersebut yang melakukan kesalahan sampai mati pun tetap mendapatkan hukuman?
Lantas, pernyataan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa ini bagaimana? Ya ini tidak masuk akal menurut saya. Tapi inilah yang dicekokkan kepada kita supaya kita menerima begitu saja. Inilah yang saya katakan bahwa agama sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti kita agar jangan melakukan hal-hal yang dianggap jahat. Jika kita teruskan lagi, hal-hal yang dianggap jahat oleh siapa? Ya tentunya oleh penguasa dengan menggunakan nama Tuhan. Di sini kita melihat bahwa cerita ini yang konon dibuat oleh Musa, berarti Musa lah penguasanya dengan mengatasnamakan Yahweh sebagai Tuhannya. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-8. Ayat ke-8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu." Di ayat ke-8 dan ke-9 ini, kita diberi informasi mengenai Musa yang mencoba untuk merayu Tuhannya. Musa mengharapkan mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengiringi langkah mereka. Sekalipun bangsa Israel ini dianggap Tuhan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, namun Musa masih mengharapkan pengampunan atas kesalahan dan dosa dari bangsanya ini. Lantas, apakah jawaban Tuhan? Kita lihat di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Ayat ke-10. Firman-Nya, "Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau, berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan, yang namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu." Di ayat ke-10 hingga ayat ke-14, ini juga merupakan ulangan dari firman Tuhan di pasal-pasal sebelumnya. Sudah pernah kita mendengar, membaca mengenai perkataan dari Yahweh ini kepada Musa. Dan ini merupakan pengulangan lagi. Disebutkan di sini, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan belum pernah terjadi di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yahweh, sesembahannya orang-orang Yahudi, bahwa Tuhan akan menghalau dari hadapan Musa orang-orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Namun ternyata ada syarat yang diberikan kepada Musa dan bangsa Israel. Bangsa ini tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian dengan penduduk negeri tersebut, sehingga nantinya jangan menjadi jerat bagi orang-orang Israel sendiri. Tuhan, Allahnya Israel atau biasa disebut Yahweh ini, mengharapkan dan mengharuskan orang-orang Israel untuk merebuhkan mezbah-mezbah
tugu-tugu berhala, dan semua yang menjadi sesembahan dari bangsa-bangsa tersebut. Sebab mengapa? Karena Tuhan Yahweh ini adalah Tuhan yang cemburuan, Allah yang cemburu. Ini juga merupakan sesuatu pernyataan yang harusnya kita pertimbangkan, kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Ada sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal jika Tuhan yang Maha Kuasa justru cemburu dengan hal-hal semacam ini. Kita tahu bahwa Fir'aun, pemimpin bangsa Mesir, dan juga bangsa Mesir sendiri, orang-orang Mesir, dengan mudahnya dibolak-balikkan pemikiran mereka, hati mereka. Lantas, seakan-akan di sini berkaitan dengan orang-orang Kanaan, dengan orang Israel, Yahweh Tuhan Allahnya Israel menjadi kesulitan di dalam menaklukkan hati orang-orang Israel hanya karena orang Israel dianggap tegar tengkuk. Jika Yahweh sanggup membolak-balikkan hati dan pemikiran bangsa Mesir, bukankah seharusnya dan memang demikian adanya jika Yahweh juga mampu membolak-balikkan hati orang-orang Israel ini? Tapi nampaknya dari kalimat-kalimat yang ada kita disuguhi satu fragmen, satu pernyataan, Yahweh mendapat kesulitan untuk membalik-balikan perasaan, hati, dan pikiran orang Israel. Ya, ini menjadi satu pemikiran yang cerdas bagi kita. Apakah memang demikian adanya Tuhan Yahwehnya bangsa Israel ternyata kalah pamor, kalah wibawanya, kalah kuasanya dibandingkan bangsa manusia ciptaannya sendiri. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-15. Ayat ke-15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Di ayat ke-15 hingga ke-17 ini adalah juga pengulangan kembali dari larangan-larangan yang telah pernah kita baca sebelumnya. Dikatakan kepada Musa untuk tidak melakukan perjanjian dengan penduduk negeri tersebut, dikarenakan nanti takutnya bangsa ini, yakni bangsa Kanaan dengan terdiri dari banyak suku tersebut, akan membuat Musa dan bangsa Israel ini nantinya menyembah kepada Allah-Allah orang-orang Kanaan tersebut. Begitu juga jika Musa dan bangsa Israel ini mengkawinkan anak laki-laki mereka dengan anak-anak perempuan penduduk Kanaan, takutnya nanti anak-anak perempuan Kanaan ini akan membawa anak laki-laki Israel menyembah Tuhan mereka. Dan yang di ayat ke-17 ada larangan untuk tidak membuat Allah tuangan. Jika kita perhatikan dari ayat 15 dan 17 ini, sungguh sesuatu yang konyol. Kembali saya ulangi tadi, ternyata Tuhan sesembahan bangsa Israel yang biasa disebut Yahweh ini merasa khawatir jika umatnya bangsa Israel ini pindah hati, pindah sesembahan. Ini menunjukkan Yahweh sebagai Tuhan bangsa Israel sebenarnya tidak mempunyai kemampuan atau kuasa untuk mencegah hal tersebut.
Kalaupun memang terjadi demikian, bukankah dengan mudahnya Yahweh ini membalikkan kembali perasaan, pikiran umatnya, bangsa Israel? Dan bukankah dengan mudah sebenarnya Yahweh untuk membalikkan pikiran, perasaan dari bangsa Kanaan untuk mengikuti apa yang disembah oleh bangsa Israel, yakni menyembah dirinya sebagai Tuhan, sebagai Yahweh dari seluruh bangsa yang ada di Kanaan? Bukankah itu lebih mudah? Mengapa cerita ini menjadi begitu konyol? Oh no! Ya, ini kembali lagi kepada pemikiran Anda. Mau mempercayai cerita ini ataukah tidak? Mempercayai bahwa Tuhan yang kau sembah itu sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa, atau hanya hoax semata, hanya kebohongan yang disuguhkan kepada Anda? Jika di awal-awal kita melihat bagaimana Yahweh ini memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan mempermainkan Fir'aun dan bangsa Mesir dengan seenaknya, pemikiran orang-orang Mesir yang tadinya bilang ya dan kemudian tidak lagi sehingga terjadi ke-10 tulah. Mengapa ketika telah keluar dari Mesir, kemampuan si Tuhan ini melempem, tidak berkuasa melakukan apapun terhadap orang-orang Kanaan? Nah, ini akan menimbulkan persepsi dan penafsiran yang bermacam-macam. Salah satunya yaitu mengenai free will atau kehendak bebas. Dikatakan Tuhan memberikan free will kepada bangsa Israel. Padahal jika Anda melihat di sini apakah ada free will tersebut, ada kehendak bebas, terus terang saya katakan tidak ada. Karena di sini hanya ada larangan-larangan dan perintah-perintah dengan efek hukuman jika bangsa Israel tidak menuruti. Dan di ayat ke-17 ini disebutkan, jangan kau buat bagimu Allah tuangan. Lantas, jika kita mempunyai Allah lain, sesembahan yang lain, apakah diperbolehkan? Ini juga menjadi rancu bagi kita semua. Mengapa hanya dituliskan tidak diperbolehkan membuat Allah tuangan? Lantas jika tidak perlu membuat tuangan bagaimana? Jika ada sesembahan lain sebagai ganti sosok Yahweh ini, apakah diperbolehkan? Kan sungguh konyol larangan semacam ini. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-18. Siapa tahu kita akan mendapatkan keterangan penjelasan yang lainnya. Ayat ke-18. Hari Raya Roti Tidak Beragi haruslah kau pelihara, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Di ayat ke-18 ini juga merupakan perintah ulangan, di mana harus ada perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Selama 7 hari, bangsa Israel harus makan roti tidak beragi. Ini juga telah kita tahu di pasal sebelumnya, di tayangan sebelumnya Anda bisa menyaksikan lagi hal ini. Kita lanjutkan ayat berikutnya di ayat ke-19. Ayat ke-19. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba, jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Di ayat ke-19 dan ayat ke-20 ini juga merupakan perintah ulangan lagi dari perintah-perintah sebelumnya. Ini dapat Anda juga baca di pasal sebelumnya dan juga di tayangan sebelumnya, yakni mengenai persembahan anak sulung. Dikatakan bahwa binatang yang lahir dari hewan ternak milik orang Israel harus ditebus. Jika tidak mau menebus, maka binatang tersebut harus dipatahkan batang lehernya alias dibunuh. Ya, ini satu perintah dari Yahweh kepada orang Israel, satu perintah yang menurut saya sungguh konyol, sungguh kejam, tapi inilah yang memang dituruti
Konon sampai sekarang, segala hasil buah sulung dari hewan ternak maupun tanaman harus dipersembahkan bagi Yahweh. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-21. Ayat ke-21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan, Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu, apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan, Allahmu, 3 kali setahun. Di ayat ke-21 hingga ayat ke-24 masih tetap merupakan pengulangan dari perintah sebelumnya. Di sini Yahweh menegaskan mengenai perlunya hari Sabat, yakni hari ke-7 bagi bangsa Israel harus berhenti bekerja. Mereka harus memelihara hari Sabat. Begitu juga dengan perayaan-perayaan lainnya. Ada perayaan hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. Dan ada perintah 3 kali setahun laki-laki bangsa Israel menghadap kepada Tuhannya. Di sini tentunya harus membawa persembahan. Dengan adanya perintah ini, jika laki-laki bangsa Israel menghadap Tuhan 3 kali setahun, maka Tuhan akan menghalau semua musuh-musuh yang mengingini negeri orang Israel ini. Ini adalah janji si Tuhan. Apakah benar demikian? Ya nanti kita akan lihat di pasal-pasal berikutnya. Namun, sebagaimana yang sering saya katakan, jika janjinya yang dahulu saja tidak ditepati, apakah mungkin kita akan melihat janji ini nantinya? Ya, apapun juga, kita lihat di ayat berikutnya, di ayat ke-25. Ayat ke-25. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan, Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Di ayat ke-25 hingga ayat ke-28 ini masih juga merupakan pengulangan dari perintah sebelumnya. Di sini Tuhan melarang untuk mempersembahkan darah korban sembelihan dicampur dengan sesuatu yang beragi. Kita tahu bahwa roti yang dipersembahkan untuk Tuhan adalah roti yang tidak beragi. Jadi jangan sampai darah persembahan pun tercampur dengan ragi. Jadi seakan-akan Tuhan ini jika terkena ragi, dia akan menjadi alergi, sakit-sakit, dan kemudian mati. Oleh karena ragi. Ini sesuatu yang mungkin menurut saya memang konyol. Bukankah ragi ini pun tentunya merupakan bagian dari penciptaan dia? Apakah ragi bukan merupakan ciptaan dari Tuhan? Ini juga sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Karena memang ragi sendiri merupakan fermentasi. Akan terjadi rasa yang asam. Tapi di sini Tuhan begitu jijik dengan adanya ragi. Jadi Tuhan alergi dengan sesuatu yang asam. Mungkin Tuhan ketika mencicipi roti yang beragi, lantas dia akan kehilangan kemampuan, tubuhnya gatal-gatal semua dan akhirnya mati. Maka di sini diperintahkan untuk tidak mencampur
darah korban sembelihan dengan sesuatu yang beragi. Dan juga ada larangan untuk tidak memasak anak kambing dengan susu induknya. Ini juga pengulangan dari pasal sebelumnya. Menariknya adalah di ayat ke-27 dan ke-28 ini. Karena dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa untuk menuliskan segala firman ini. Di manakah Musa menuliskan semua ini? Apakah di kedua loh batu yang dia bawa tadi? Atau di mana? Jelas dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat awal tadi, bahwa Tuhan memerintahkan untuk membawa 2 loh batu. Sekarang Musa disuruh menulis segala yang dikatakan ini. Di mana Musa menuliskannya? Ini menjadi tanda tanya. Pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab karena memang tidak ada informasi lanjutannya. Dikatakan di ayat ke-28, Musa bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Tidak makan roti, tidak minum air. Dan ia di sini karena tertulis hurufnya kecil, berarti ini adalah si Musa. Kalau ditulis dalam huruf besar, itu artinya si Yahweh. Dikatakan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Padahal kita tahu bahwa yang dikatakan si Yahweh ini bukanlah ke-10 firman, tetapi adalah perintah-perintah lanjutannya. Nah, inilah rancunya dari pembacaan ayat-ayat di Alkitab kita ini. Kita tahu tadi bahwa ada larangan begini begitu. Sekarang justru yang ditulis Musa adalah ke-10 firman. Jelas ke-10 firman berbeda dengan yang ada di ayat ini. Di pasal ini pun tidak disebutkan ke-10 firman-nya. Menangkap ya hal ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tetapi di ayat ke-28 disebutkan Musa menuliskan segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ini dengan tegas dituliskan Musa yang menulis ke-10 firman di kedua loh batu. Karena huruf yang tertera di sini, kata ia, ditulis dalam huruf kecil. Berarti ini adalah Musa, bukan Yahweh. Berbeda dengan loh batu yang pertama yang telah dihancurkan oleh Musa. Itu jelas-jelas tertulis perkataan Tuhan menuliskan di kedua loh batu. Ini dapat Anda saksikan di pasal-pasal sebelumnya. Jadi, jika sekarang Anda mendapati adanya loh batu sebagai tabut perjanjian berisi 10 perintah Allah, itu adalah pahatan tulisan dari Musa sendiri, bukan dari Yahweh. Tidak ada tulisan Yahweh di dunia ini, karena yang ada tulisan tangan Yahweh telah dihancurkan oleh Musa. Ini oleh Alkitab ditulis demikian. Namun apakah teolog mengetahui hal ini atau masih tetap ngeyel bahwa loh batu yang tertulis 10 perintah Allah, 10 firman Tuhan adalah tulisan Tuhan? Ya karena dia tidak membaca kitab Keluaran pasal 34 ayat ke-28 ini. Demikian yang bisa saya jelaskan bagi Anda semua. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-29. Ayat ke-29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Di ayat ke-29 hingga ayat ke-32 ini,
ada keajaiban, ada fenomena yang luar biasa terjadi pada diri Musa. Karena ketika dia turun dari Gunung Sinai, wajahnya bercahaya. Kalau zaman sekarang mungkin memakai produk-produk kecantikan dari Korea sehingga wajahnya menjadi kinclong. Tetapi ini telah terjadi pada dahulu kala, yakni ketika Musa bertemu dengan Yahweh-nya di Gunung Sinai, wajahnya menjadi kinclong, bercahaya, entah berapa watt kita tidak tahu. Tapi seakan-akan wajah Musa ini ada lampunya. Jadi wajahnya nampak bercahaya. Efeknya apa? Efeknya Harun dan orang-orang Israel menjadi ketakutan melihat wajah Musa karena bercahaya. Ini menjadi sesuatu fenomena yang aneh, yang ajaib bagi mereka, sehingga mereka takut untuk mendekat kepada Musa. Tapi di sini Musa kemudian memanggil mereka dan akhirnya mereka pun berani mendekat. Ya karena mungkin wajah Musa yang bercahaya tidak nampak apakah aslinya atau tidak. Mereka berpikir ini mungkin makhluk alien kalau zaman sekarang ini. Ada makhluk alien menggunakan pakaian Musa. Jadi mereka menebak-nebak sosoknya sosok Musa tapi wajahnya tidak kelihatan karena bercahaya. Jadi mereka takut. Namun ketika mendengar suara Musa untuk memanggil mereka mendekat, akhirnya mereka berani juga. Dan kemudian disampaikan oleh Musa apa yang telah menjadi perintah-perintah dari Yahweh kepada mereka, bangsa Israel ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-33. Ayat ke-33. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Di ayat ke-33 hingga ayat ke-35, ini juga menarik untuk kita kaji, kita dalami, kita renungkan. Kita telaah mengenai kebenarannya. Dikatakan bahwa ketika Musa selesai berbicara dengan orang-orang Israel, dia menyelubungi mukanya. Tetapi ketika Musa masuk menghadap Tuhan untuk bicara, ditanggalkannya selubungnya. Ini masuk kemana? Tentunya kalau masuk berarti ini menghadap ke kemah pertemuan. Tetapi kita juga lihat ternyata si Tuhan ini sering berbicara di atas gunung. Berarti si kakek tua yang bernama Musa ini naik turun gunung dan juga sering ke kemah pertemuan. Lantas gunanya untuk apa kemah pertemuan? Jika si Tuhan ini masih suka nangkring di atas gunung. Buat apa dia memberikan perintah membuat kemah pertemuan dengan segala peralatannya yang begitu rumit? Ya ini satu hal yang memang patut kita renungkan. Apakah kemah pertemuan itu hanya untuk ibadah? Lantas bagaimana tata cara ibadahnya? Kita juga belum tahu sampai di pasal ke-34 ini. Tetapi dikatakan, jika orang Israel ingin menghadap Tuhan, mereka pergi ke kemah pertemuan. Begitu juga dengan Musa ini. Tapi apakah mereka dapat bertemu dengan Tuhannya seperti Musa? Muka berhadapan dengan muka seperti manusia dengan sahabatnya? Kita tidak tahu, kita tidak mendapat penjelasan apapun. Tergantung dari persepsi kita masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ke-35 ayat dari kitab Keluaran pasal 34 telah kita teliti, kita baca, kita telaah ayat per ayatnya dan kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Terserah bagi Anda luar biasa apanya, tinggal Anda kasih lagi kata lanjutannya. Semoga apa yang telah kita bahas, kita renungkan, kita telaah ini dapat menambah wawasan kita menjadi lebih baik. Apakah itu kecerdasan Anda ataukah iman Anda, kembali kepada pribadi kita masing-masing.
Saya sangat berterima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan bagi yang baru pertama kali Anda mengikuti tayangan ini, saya harapkan Anda untuk mau melongok melihat tayangan-tayangan awal. Jadi Anda tidak ketinggalan untuk bisa menelaah Alkitab dari kitab pertama, yaitu kitab Kejadian. Di situ Anda akan mendapatkan satu pernyataan-pernyataan yang tentunya berbeda dengan apa yang telah Anda terima dari teolog-teolog Anda selama ini. Dan besar harapan saya bahwa Anda pun berkenan untuk membagikan channel ini kepada saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, kerabat-kerabat Anda semuanya. Sekali lagi, terima kasih untuk segenap perhatian Anda, dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Shalom.